Hai guys, kali ini kita dengarkan Elia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan audinnya. Mari kita simak, tapi jangan di-skip video ini ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya apapun yang mau Anda tanyakan seputar iman Kristen. Tapi topik yang hari ini saya angkat itu berfokus kepada Yesus Kristus dan juga Isa di dalam iman yang lain. Karena tadi saya lihat banyak banget orang yang masih belum bisa membedakan perbedaan antara Yesus dengan Isa. Ya, tetapi hari ini kita akan belajar kenapa? Karena agar teman-teman Kristen itu tidak mengimani Kristus yang lain menurut prinsip Galatia 1 ayat 8 dan 9. Gitu ya. Oke, kita akan belajar. Jangan lupa tap-tap layar biar roomnya kuat. Ya, oke. Ini kok nggak ada ya? Ya, silakan Shalom baby juga. Selamat malam. Ya, salam malam kembali. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak? Yesus dan Isa itu beda ya? Ya, beda. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih dalam iman lain itu beda. Oh, bedanya di mana? Semua hal bedanya. Dari tempat kelahirannya, kemudian orang tuanya, apa yang dia lakukan, kisah hidupnya, itu semuanya berbeda. Kalau umat Islam menyebut Nabi Isa, kalau Kristiani Yesus, kalau Kristen Arab Yesus Al-Masih. Berarti satu, cuma enggak. Yang Isa Al-Masih di dalam Islam itu bukan Yesusnya kami. Karena Isa Al-Masih di dalam enggak. Kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu bisa membuktikan jalur silsilahnya orang tuanya Kristus? Isa? Tidak bisa. Ya, karena memang tidak bisa. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena memang kalian sendiri tidak punya literatur. Makanya Maryam itu disebut sebagai Maryam saudara Harun. Padahal Bunda Maria itu bukan saudara Harun, karena Maria itu anaknya Eliakim dan juga Santa Ana yang dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi seperti Harun dan Musa. Jadi ibunya saja sudah berbeda, jadi nggak bisa dikatakan sama gitu. Oh, jadi berbeda ya, Maryam sama Maria beda? Beda, Maryam itu beda dengan Maryam. Maria ibu Yesus itu berbeda dengan Maryamnya Siti Maryam dalam Halo? ya. Oh, beda ya, Maryam sama Maria beda. Beda-beda, pasti beda. Memang agama itu memang berbeda-beda ya. Pendapat agama itu misalnya Kristiani sama pendapat Islam kan berbeda. Ya, tetapi ini bukan tentang pendapat, brother. Ini tentang data sejarah. Iya, paham. Itu tentang data sejarah bisa dibuktikan atau tidak. Gitu, literaturnya kuat atau tidak. Fakta historisnya bagaimana gitu loh. Dan memang keunggulan kekristenan itu, argumentasi iman dan dogma dalam Kristen itu didukung oleh data sejarah yang kuat. Gitu. Jadi nggak bakal bisa diserang orang, dipelintirin gimana gitu. Kalau hanya based on asumsi ya mungkin bisa, tetapi tidak akan bisa menyalahi atau membantah apa yang sudah kekristenan bangun sejak purbakala. Gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, ya. Yo, thank you. Kita naikin satu persatu ya. Silakan Tok Jul. Malam. Atau shopping. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Ya, malam. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Aku mau tanya dong. Apakah Katolik itu harus menyembah Bunda Maria ataukah tidak?
Katolik itu tidak menyembah Maria, mereka menghormati Maria. Dalam kekatolikan, orang Katolik itu menempatkan Bunda Maria pada level hyperdulia, bukan pada level latria. Karena latria itu penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah Sang Tritunggal. Ya. Jadi Bunda Maria itu tidak disembah tetapi dihormati pada penghormatan yang tertinggi. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanya? Sebentar. Aku kan baru masuk ke Kristenan itu baru sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Aku masuk sebagai Katolik. Tadinya aku Islam dan masuk sebagai Katolik. Dan aku banyak mendapat firman-firman Tuhan. Dan aku mau nanya firman tentang Filipi ayat 1 sampai 7. Filipi 1 sampai 7. Iya. Filipi 1 sampai 7 itu 7 pasal. Ayat berapa? Ayat yang pemohonan apa gitu, Kak. Filipi berapa? Sebentar. Kalau Filipi 1 sampai 7 itu pasal, itu bukan ayat. Dan konteksnya masing-masing pasal tuh beda-beda. Atau maksudnya Filipi 1 ayat 7? Ayat 7. Oke, apa yang mau ditanyakan dari ayat itu? Ya, maksudnya itu, Kak. Benar, Filipi 1 ayat 7. Apa yang mau ditanya? Isinya, Kak. Aku masih bingung tentang isinya, Kakak. Oke, ntar ya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa yang mau ditanya dari ayat ini? Maksud ayat itu apa gitu? Maksud ayat ini Rasul Paulus itu bersyukur kepada jemaat di Filipi. Oh, berarti kita harus bersyukur atas apa pemberian Tuhan dan berkat Tuhan ya? Betul. Syukur, berkat, atau juga masalah yang kita hadapi, kita harus bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita melalui semuanya itu. Karena di dalam masalah, di dalam penderitaan, di dalam aniaya, iman kita itu dimurnikan dan kita didewasakan. Itu. Makanya ada firman Tuhan dalam Wahyu dikatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Gitu. Jadi apapun keadaan dan kondisi kita harus selalu senantiasa bersyukur. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia di dalam penjara. Dia berkata kepada jemaat di Filipi bahwa kamu harus bersyukur dalam segala hal. Bayangkan Rasul Paulus yang ada di dalam penjara, tetapi ia masih dapat menasihati saudaranya untuk tetap bersyukur sekalipun ia di dalam penjara. Yang artinya, karena hidup bagi Rasul Paulus adalah Kristus, maka kehidupannya yang adalah di dalam Kristus bagi dia adalah syukur kepada Allah dan kepada sesamanya. Karena bagi Rasul Paulus, Kristus itu adalah kekayaannya yang telah mempertobatkan ia yang tadinya adalah orang jahat menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan sepatutnya kita pun begitu. Jadi apapun keadaan dan kondisi dalam hidup itu harus senantiasa bersyukur. Gak boleh bersungut-sungut. Iya, Kakak. Oke, kita lanjut ya. Thank you, Kak Kamaron. Ya. Silakan Mikael. Ya Kak, selamat malam. Ya malam. Ada yang mau kamu tanyakan, brother? Tidak ada Kak, hanya ingin gabung live aja. Oke. Soalnya Kakak bagus banget ini apanya, motivasinya begitu. Ya. Oke. Kita lanjut ya, brother. Thank you. Ya. Ya, silakan Laskar Kristus. Selamat malam.
Selamat malam, salam Kak Elia. Ya, Selamat salam, sore. silakan. Ada mau tanyakan, Pak? Iya, saya dari Kristen Protestan ini Kak, mau ada pertanyaan sedikit mengenai ayat yang di Keluaran 7 ayat 1 sampai 5. Keluaran 7. Yang jadi pertanyaannya Kak Elia, Musa sebagai Allah. bukan. Yang jadi pertanyaannya, apakah Allah itu yang mengatur setiap apa namanya? Di situ kan ayatnya ada pengerasan terhadap Firaun, Raja Firaun, pengerasan pikirannya. Sepertinya ayat itu seperti Allah pengen pengakuan seperti gitu. Tolong dijelaskan. Mungkin di dalam ayat 3 kamu baca ya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Nah, mungkin kamu berpikir bahwa apakah Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu? Tentu Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tapi tidak dengan demikian, dia meniadakan free will-nya manusia. Dia bisa mengintervensi hal-hal tertentu, tapi ada juga yang dia tidak intervensi. Nah, masalah mengenai Firaun, Allah mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya Tuhan itu tidak dengan sengaja mengeraskan hati Firaun yang dengan demikian bahwa Tuhan itu seperti berdrama. Dia mengeraskan hati Firaun, lalu dia buat mujizat-mujizat di dalam apa yang dia lakukan, bukan. Tetapi maksudnya Musa menuliskan bahwa Tuhannya dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Gitu, ya. Oke, terima kasih Kak Elia. Ya, tadi dengarkan ya apa yang saya sampaikan. Iya, cuman masih membingungkan sedikit untuk ayatnya itu. Membingungkannya padahal apa? Di situ sepertinya Allah itu butuh pengakuan, macam Kakak bilang tadi. Allah itu tidak membutuhkan pengakuan, tapi Allah menyatakan kemuliaannya. Iya, makanya saya bertanya, sepertinya dalam ayat itu sepertinya Allah yang memberi kuasa sama iblis gitu ya, Kak ya, kalau nggak salah. Allah tidak pernah memberi iblis itu kuasa. Iblis itu ya memang punya kuasa, tetapi kuasanya itu bukan Allah yang memberikan, tapi Allah mengizinkan mereka berkuasa. Dalam hal Firaun pun begitu. Jadi kamu harus baca Perjanjian Lama itu jangan dengan mindset orang Indonesia, tetapi harus dengan mindset orang Ibrani. Orang Ibrani itu tidak pernah menerjemahkan atau memahami ayat itu bahwa Tuhan itu seperti berdrama dengan sengaja mengeraskan hati si Firaun agar melalui si Firaun itu Tuhan menyatakan dirinya. Enggak. Tuhan tahu bahwa hati Firaun itu akan terus keras. Dia tidak akan menjinakkan hatinya terhadap Allah. Maka di dalam pengetahuannya itu ia mengatakan bahwa di dalam kekerasan hati Firaun inilah aku akan menunjukkan kemuliaanku dengan tanda-tanda dan mujizat. Makanya Tuhan mengatakan aku akan mengeraskan hati Firaun. Itu sebenarnya adalah frasa untuk menegaskan bahwa Tuhan tahu bahwa Firaun ini tidak akan pernah menjinakkan hatinya di hadapan Allah. Karena Tuhan itu maha tahu. Nah, di dalam pengetahuan Tuhan bahwa Firaun tidak akan melunakkan hatinya, di dalam pengetahuan Tuhan bahwa Firaun tidak akan melunakkan hatinya terhadap Tuhan, maka di dalam hal itu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Maka dituliskan oleh Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun, dan ada yang dilakukan dari hal itu dan pengetahuannya, yaitu apa? Tanda-tanda dan mukjizat. Gitu. Jadi jangan dipahami seperti cara orang Indonesia berpikir atau seperti Barat berpikir, nggak boleh. Gitu ya. Siap Kak Elia, makasih penjelasannya. Shalom. Oke, ya shalom, God bless ya. Jadi ayat itu harus dibaca menurut pengertian yang benar. Ya, karena Allah itu nggak buat manusia seperti robot. Halo, shalom Kak Elia. Shalom, silakan Bu. Selamat malam. Selamat malam. Kak Elia, saya agama Kristen Protestan, pengen nanya boleh nggak Kak? Oh ya, silakan. Tanya. Iya,
untuk memperdalam keagamaan saya. Ini loh Kak, saya pengen nanya, kenapa yang di apologet Islam itu menyatakan Kristen itu katanya memakai istilah-istilah dalam agama mereka, yaitu kata Allah. Mereka tuh katanya pengen bukti mana di Alkitabmu kalau ada tulisan Allah dari agama Kristen Arab gitu. Jawabannya apa sih Kak? Jangankan Alkitab ya, tetapi kita berpindah ke prasasti, namanya prasasti Zabat. Ya, prasasti Zabat itu di abad ke-5. Iman mereka kan lahir di abad ke-7. Prasasti Zabat itu di abad ke-5. Itu sudah memuat kata Allah. Tulisannya bunyinya mengatakan begini. Ya. Dengan nama Allah, Sergius putra Ahmad Manaf dan Hani putra Mer al-Kais, Sergius putra Sat dan Sitir dan Surai. Nah, ini adalah prasastinya orang Kristen dari abad ke-5 pada tahun 512. Agama mereka belum lahir, bahkan nabinya pun belum lahir pada zaman itu. Tetapi prasasti ini yang adalah punya orang Kristen sudah menuliskan kata Allah. Dan tidak perlu berjauh-jauh, misalnya di Kisah Rasul 2 itu ada orang-orang Arab yang menyaksikan rasul-rasul berbahasa Arab pada hari peristiwa Pentakosta. Dan bahkan lebih jauh, Rabi Yahudi saja, Sadia Gaon itu menerjemahkan Kejadian 1 ayat 1 dalam Ibraninya, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Kata Elohim itu diterjemahkan menjadi Allahu dalam bahasa Arab. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Allah itu punya kami, mohon maaf, tanah Arab itu sudah dimiliki oleh orang Kristen terlebih dahulu daripada mereka ada. Ingat, jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. 700 tahun jarak kita dengan mereka. Bukan 100-200 tahun, bukan begitu. Ya, mereka itu munculnya belakangan, makanya data sejarahnya mereka itu tidak punya. Mereka nggak punya data sejarah, mereka nggak punya bukti arkeologi yang sesuai dengan asumsi-asumsi iman mereka dan yang sesuai dengan tuduhan mereka terhadap kita. Jadi kalau mereka mengatakan kami yang punya kata Allah bukan kalian, kata Allah itu milik kami bukan kalian. Di abad ke-5, seorang uskup ortodoks Arab bernama uskup Arab Harits bernama Abdullah, itu artinya adalah abdinya Allah. Ya, abdi itu kan hamba, mengabdi, menghamba. Tuhan Yesus itu adalah adalah hamba Allah sang Bapa dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, jadi kalau mereka berkata Allah itu punya iman kami, iman kamu belum lahir, ya, agama kamu belum ada, kami udah pakai nama Allah. Kamu bisa nggak bantah argumentasi saya ini? Anda bisa nggak menunjukkan bukti bahwa iman Anda memang lebih tua daripada prasasti orang Kristen yang kita punya? Karena enggak, mereka baru datang belakangan, mereka nggak punya kuasa untuk itu. Makanya orang-orang di Malaysia, Muslim di Malaysia itu menggugat orang Kristen di Malaysia ke pengadilan mengenai kata Allah, dan mereka kalah di pengadilan karena kata Allah itu punyanya orang Kristen terlebih dahulu. Jadi kalau mereka bilang kalian Kristen nggak boleh pakai nama Allah, di Malaysia aja mereka sudah kalah di pengadilan, nggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun fakta histori mengatakan kata Allah itu punyanya orang Kristen. Makanya orang Kristen tuh nggak boleh anti kata Allah, karena memang kata Allah itu miliknya orang Kristen sejak semula. Gitu ya. Oh gitu Kak. Terus saya mau nanya Kak, kalau Allah itu wujudnya apa sih Kak? Hanya panggilan, contohnya kayak nama saya misalnya Siti, terus saya guru, dipanggil Bu Guru gitu kan? Allah itu hakikat. Jadi kalau kita itu manusia, dia itu Allah. Dia itu Tuhan, saya ini pelajar. Dia itu namanya adalah Hashem, nama saya Elia. Saya manusia, dia Allah, namanya Hashem, nama saya Elia, gelar saya pelajar, gelarnya dia Tuhan. Jadi Allah itu hakikat, bukan nama.
Karena iman Yahudi dan iman Kristen itu nggak pernah mempercaya Allah itu nama. Nah, kalau mereka kan memanggil Allah itu nama, mengatakan Allah itu nama. Allah itu dalam iman Kristen tidak pernah sebuah nama, karena Allah itu tak bernama. Yang dinamai itu hanyalah makhluk. Sebutan gitu ya Kak, sebutan gitu ya. Ya, Allah itu sebutan bagi hakikatnya dia sebagai yang al-ilahi, sebagai yang ilahi. Gitu. Iya, jadi dia itu tidak bernama. sama nggak kalau gini Kak? Misalnya kalau dia guru berarti panggilannya dia guru gitu kan? Bukan guru namanya dia gitu loh maksud saya. Sama nggak? Guru itu gelar, Allah itu bukan gelar, Allah itu hakikat. Sama seperti saya manusia, dia Allah. Paham nggak? Saya manusia, dia Allah. Gelar saya guru, gelar dia Tuhan. Nama saya Elia, namanya dia Hashem. Oh iya 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 iya. Jadi paham kan? Ada nama, Ya. ada hakikat, ada gelar. Terus gini Kak, kok mereka selalu menyamakan sih Kak? Isa Al-Masih di Islam itu, Nabi Isa mereka itu katanya Tuhan Yesus gitu loh. Ya, Betul nggak, Kak? karena kalau nggak begitu, ya gimana saya katakan ya? Kalau nggak begitu, ya mereka nggak bisa menunjukkan bahwa mereka itu benar. Kan mereka itu kebanyakan memang kalau kita lihat dari apologet-apologet mereka itu kan menyerang kita itu karena tuntutan apa yang mereka imani kan. Misalnya Yesus tuh tidak tersalib, dia tidak tersalib itu dari argumentasi kitab mereka kan. Di dalam Alkitab kita bahkan data sejarah mengatakan dia tersalib, bahkan kebangkitannya pun dicatatkan Josephus Flavius. Tetapi itu ada data sejarahnya loh, tulisan Josephus. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu mereka datang dengan seenak jidatnya ngomong dia tidak tersalib tanpa bukti, hanya dengan asumsi. Tanpa bukti loh, dia mengatakan itu tidak benar. Ya, secara etika pengetahuan pun itu nggak masuk. Makanya saya katakan, apa yang mendasari Anda mengatakan itu tidak tersalib? Kalau hanya pandangan iman tapi tanpa fakta historis, yaitu sama saja asumsi teologi. Jadi kalau mereka menyamakan tanpa data, mereka sedang mempermalukan imannya sendiri. Saya harus katakan itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia telah bangkit pada hari ketiga. Itu fakta sejarah. Tapi apa sih arti fakta yang terjadi itu? Bahwa ternyata memang dia mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang dinyatakan oleh para nabi di perjanjian lama. Lukas 16 ayat 16. Itu kan jelas. Yesus mati pada hari ketiga menggenapi tanda apa? Tanda Yunus. Dia naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Itu semua data sejarah. Bahkan Roma yang adalah prokurator pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan, itu mencatatkan siapa aja yang tersalib. Dan mereka catat itu loh. Mereka mencatat. Anda bisa temukan bukti-buktinya sampai sekarang di tempat-tempat yang memang dilindungi sebagai situs-situs sejarah purbakala. Ini nggak bisa dibohongi yang begitu. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus tuh nggak tersalib, Yesus tuh nggak begini, oke, kamu bisa ngomong begitu. Lalu data yang bisa kamu gunakan membantah yang kami punya ini apa dulu? Nah, inilah makanya orang Kristen itu perlu belajar data-data sejarah, perlu belajar segala sesuatu untuk bisa menjawab tuduhan mereka. Mereka berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanyalah Nabi. Di mana dikatakan dia hanyalah Nabi? Kalau di iman mereka berkata dia hanyalah Nabi, apakah iman mereka yang datang 700 tahun itu bisa menyalahkan apa yang sudah ada di abad mula-mula sebagai permulaan zaman? Kekristenan itu yang membuka zaman loh. Saya katakan begitu. Kenapa? Kalender yang dipakai semesta saat ini itu adalah kalender yang didasarkan kepada Kristus. Makanya 2024 Masehi artinya 2024 tahunnya Mesias, tahunnya Kristus. Jadi semuanya didasarkan dan dikembalikan kepada siapa? Kepada Kristus, bukan yang lain-lain. Nah, mereka nggak mengerti hal yang begitu. Coba, kalau kalian memang teman-teman muslim di bawah, kalian punya data yang menyangkali data yang saya punya, lebih tua daripada tahun 95, ya, mengenai identitasnya Mesias, naik ke atas, tunjukkan sama saya. Ada nggak yang lebih tua dari situ? Ada nggak lebih tua, catatan sejarah, ada nggak lebih tua daripada Injilnya Markus mengenai Kristus yang menyangkali apa yang Rasul Markus ungkapkan? Rasul Markus menulis Alkitab pada tahun 50.
Kan nggak punya merekanya. Kalau nggak punya, lalu kenapa terlalu pede untuk apa? Untuk menyalahkan kekristenan hanya dengan kata Tuhan begini, kata Tuhan begini. Kan nggak nyambung. Logikanya begini deh. Saya punya anak. Saya menikah, saya punya anak. Ya, anak saya lahir, saya kasih namanya Christian gitu. Lalu saya buat akte kelahirannya. Saya buat akte kelahirannya cap tahun 2024. Ya, 2024 capnya kertasnya juga tahun 2024. Tiba-tiba nih ya, 700 tahun setelah hari ini, ada seorang nabi yang mengaku-ngaku, sayalah nabi benar, saya dari Tuhan. Anaknya si Elia, si Christian itu bukan lahirnya bukan tahun 2024, tapi tahun 2027. Ya, tapi tidak ada bukti. Dia hanya mengaku dia dari Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, kamu lebih percaya yang mana? Yang punya data, yang bisa dicari akurasinya, atau yang hanya omongan doang? Yang punya data, Kak. Yang punya data. Nah, masalahnya kekristenan, penyaliban Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu punya data yang teruji di dalam metode saintis. Mereka punya apa? Salibnya Kristus ketika tersalib itu dimuseumkan karena dibawa kembali oleh atas perintah Ratu Helena. Sampai sekarang Anda bisa temuin itu. Kain Turin, bekas kafannya Tuhan Yesus. Uji karbon cocok. Nah, mereka punya apa? Kalau dia bilang tidak mati, lalu kain Turin itu punya siapa? Gitu loh. Jadi kita pun harus berhikmat. Orang Kristen tuh harus belajar agar iman kita tuh nggak diselewengkan dengan mudah oleh mereka. Karena bagaimanapun saya harus katakan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal apa yang benar. Karena mereka menggunakan apa yang menurut mereka benar, tapi tidak bisa dibuktikan untuk menyangkali apa yang bisa dibuktikan dengan benar. Lalu mereka mengaku si paling logika. Kenapa dalam hal ini logikanya tidak dipakai? Analogi saya tadi, mereka mengatakan si paling logika apa begini. Lalu kenapa dalam hal ini logikanya tidak dipakai? Bukankah itu paradoks? Mereka pun tersandung dengan ketritunggalan Allah. Itu karena mereka nggak mengerti apa iman kita Tritunggal. Di abad ketiga, pengakuan iman Nisea Konstantinopel sudah mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang Maha Kuasa. Kita udah percaya kepada satu Allah. Lalu disebut dengan Trinitas, satu Allah. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman itu adalah Yesus, roh itu adalah Roh Kudus. Lalu, tiba-tiba mereka memfitnah Kristen itu menyembah tiga Tuhan. 400 tahun setelah pengakuan iman Nisea, mereka mengatakan Kristen menyembah tiga Tuhan. Nggak nyambung. Karena iman kita tuh tidak pernah memahami yang seperti itu. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu didasarkan atas kesalahpahaman pemuka-pemukanya mereka sejak dahulu. Untuk itulah kita menginjili mereka agar mereka mengerti sumber yang akurat dan makna yang sesungguhnya dari apa yang mereka gugat itu. Gitu ya. Oke, Kak. Terus kenapa katanya kita nggak punya Alkitab? Kristen itu nggak punya Alkitab katanya. Yang punya kitab itu hanya Islam. Katanya mereka itu. Argumentasinya apa? Mereka ngomong begitu. Apa tadi ya, Kak? Orang ramai banget. Saya masuk ke room itu narasinya pada kasar-kasar juga sih. Jadi saya nggak bisa ngerekam juga tadi bahasaannya apa gitu. Ya itu tadi ngomongnya. Kristen itu nggak punya kitab gitu, yang punya kitab itu hanya Islam gitu. Terus apalagi tadi katanya itu? Aduh banyak banget sebenarnya. Ya, yang kalau mereka bilang Kristen nggak punya kitab, hanya kami punya kitab, tanya aja sama mereka, kitabmu di kanon tahun berapa? Apa, Kak? Kitabmu di kanonnya itu tahun berapa? Tanya aja begitu. Kapan itu di kanon? Alkitab orang Kristen, kanon itu disatukan, dikumpulkan. Nah, punya mereka kapan di kanon? Kalau mereka bilang kitab kami yang punya kitab, kalian nggak punya kitab. Kitabmu kapan di kanon? Abad ke-20 kan? Kitab orang Kristen di kanon di akhir abad ketiga. Nggak nyambung kan?
Jadi yang sebenarnya punya kitab itu kita atau mereka? Kita itu di kitab kita di kanon itu di akhir abad ketiga di Kartago. Tapi tadi sono banyak juga yang agama Kristen itu nggak bisa jawab apa gitu. Ya nggak bisa jawab karena nggak belajar. Iya, sama kayak saya kali, mereka itu juga ya nggak punya ilmu gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang suka terpancing, Kak. Ya biarkan saja ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke yang lain Oke, ya. Kak, makasih Kak ya. Izin turun, Kak.